Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan sosial budaya dalam praktik kebidanan. Nah, bagaimana sih cara-cara pendekatan kita sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan dalam upaya mendekatkan diri kepada masyarakat melalui sosial dan budaya masyarakat setempat. Nah, cara-caranya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah pendekatan melalui agama, pendekatan melalui pesantren, pendekatan melalui kesenian tradisional, pendekatan sistem banjar, dan juga pendekatan sistem paguyuban. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, ini yang pertama adalah pendekatan melalui agama. Jadi, dalam agama itu memberikan petunjuk ya bagi para umat manusia dalam menjalankan kehidupan dan mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, agama itu mengharuskan umatnya untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Sehingga ya upaya pelayanan kesehatan yang ditinjau dari segi agama itu adalah yang pertama pemeliharaan kesehatan. Nah, pemeliharaan kesehatan ini itu dimulai sejak ibu tersebut hamil agar bayi yang akan dilahirkannya itu lahir dengan keadaan yang sehat. Nah, caranya itu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Dan juga melakukan pengobatan apabila ibu hamil tersebut itu sakit ya. Jadi apabila sakit harus segera diobati, harus segera ditangani. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penyakit. Jadi pencegahan penyakit ini adalah salah satu upaya preventif ya, merupakan upaya preventif. Nah, upaya preventif ini adalah upaya yang lebih baik daripada upaya kuratif, sehingga diperlukannya pemberian imunisasi kepada bayi, kepada balita, kepada ibu-ibu hamil, dan juga pada wanita usia subur ya, seperti misalkan pemberian imunisasi TT pada wanita usia subur. Kemudian nanti juga akan berlanjut hingga 5 kali penyuntikan suntik TT ya. Kemudian pemberian ASI yang dilakukan sampai umur 2 tahun. Bayi tersebut umur 2 tahun. Dan juga memberikan penyuluhan kesehatan. Ya, itu yang harus dilakukan dalam pendekatan melalui agama. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ini masih dalam pendekatan agama ya, itu pengobatan penyakit. Karena sebagian pendapat agama mengenai KB IUD itu ada yang memperbolehkan dan juga ada juga yang mengharamkan untuk KB IUD. Nah, yang memperbolehkan KB IUD itu tujuannya untuk menjarangkan kehamilan, karena KB IUD ini tujuannya itu untuk menjarangkan kehamilan dan menghentikan kehamilan, sehingga diperlukan untuk melakukan kontrasepsi IUD. Kemudian yang mengharamkan KB IUD karena beranggapan beberapa pendapat agama bahwa KB IUD itu diharamkan karena sifatnya yang bersifat aborsi, bukan sebagai kontrasepsi. Karena mekanisme IUD itu yang tertanam di KB IUD itu karena ada alat yang tertanam di dalam rahim sehingga dapat menghalangi pembuahan antara sel telur. Kalau KB IUD itu tidak menghalangi pembuahan sel telur ya, bahkan adanya IUD sel mani dengan menggunakan IUD sel mani itu atau sperma itu masih dapat masuk dan dapat membuahi sel telur. Jadi masih adanya kegagalan. Nah, itu yang dianggap KB IUD itu diharamkan oleh
agama karena sifatnya itu yang bersifat aborsi ya, sehingga tidak menghalangi adanya sel bertemunya antara sperma dan juga ovum atau sel telur. Kemudian untuk pendapat tentang MOP dan MOW, MOP ini dilakukan pada pria, kalau MOW itu pada wanita ya. Nah, yang memperbolehkan itu karena dalam keadaan darurat itu diperbolehkan karena untuk kesehatan dan juga untuk keselamatan jiwa antara ibu dan juga janin yang dikandungnya. Kemudian yang kedua itu ada juga pendapat bahwa MOP dan MOW itu dilarang karena perkawinan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan sterilisasi melalui MOP dan MOW ini ya disebut sterilisasi itu nantinya akan berakhir dengan kemandulan yang tidak bisa hamil kembali ya kalau sudah melakukan sterilisasi berupa MOP ataupun MOW ini. Sehingga hal tersebut itu ada pendapat yang melarang dilakukannya MOP dan MOW karena tadi mengubah ciptaan dari Tuhan karena memotong atau mengikat bagian tubuh yang sehat dan juga masih berfungsi dengan baik. Nah, tujuan pendekatan agama itu ada yaitu untuk mengeksplorasi makna agama dalam kehidupan klien atau kehidupan pasien, kemudian menilai bagaimana sih cara-cara di mana agama itu dapat dimasukkan ke dalam praktek kebidanan, sehingga kita bisa menguraikan kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan keselamatan dan juga praktek-praktek kelompok agama tertentu. Nah, itu adalah tujuan dari pendekatan agama. Kemudian yang kedua, pendekatan melalui kesehatan tradisional atau disingkat dengan kestrat ya. Pendekatan melalui kestrat. Nah, agar bidan itu dapat menjalankan praktek atau pelayanan kebidanan dengan baik, maka hendaknya kita sebagai bidan itu melakukan beberapa pendekatan ya yang bisa juga dilakukan melalui pendekatan kesehatan melalui kesenian tradisional. Jadi bidan itu bisa melakukan kegiatan apresiatif ya, misalkan seperti melakukan pendekatan terhadap kesenian yang seolah-olah kita itu memasuki alam rasa yang kasat mata ya, dengan berempati ya, tidak hanya cukup dengan simpati saja tetapi sampai berempati terhadap kesenian tradisional yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, menciptakan lagu-lagu yang berisikan tentang permasalahan kesehatan ya dengan menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi sebagai bidan kita juga harus berinisiatif ya dan melakukan inovatif untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang kompleks yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga, seni dapat digunakan sebagai media dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat ya, karena kesenian itu merupakan salah satu alat komunikasi yang paling mudah untuk mempengaruhi seseorang agar mereka itu mau mengerti, mampu memahami, bahkan memahami apa hal-hal yang kita sampaikan, misalkan dengan memberikan sambutan dalam suatu acara kesenian tradisional, dengan yang pasti dalam memberikan sambutan atau mengisi acara tersebut, kita sebagai bidan juga nantinya harus menambahkan nilai-nilai atau pesan-pesan kesehatan di dalam apa yang kita sampaikan. Nah, ini contohnya ya, contoh di kalangan masyarakat pada suku bangsa Nuaulu atau di daerah Maluku ya, terdapat suatu tradisi upacara kehamilan yang dianggap sebagai suatu peristiwa biasa khususnya pada masa kehamilan. Jadi seorang perempuan pada bulan pertama hingga bulan ke-8
itu dilakukan tradisi upacara kehamilan ya. Namun pada usia saat kandungan telah mencapai 9 bulan, barulah mereka akan mengadakan suatu upacara. Nah, masyarakat Nuawu itu mempunyai anggapan bahwa pada saat usia kandungan seorang perempuan atau usia ibu hamil itu sudah mencapai 9 bulan, maka pada diri perempuan tersebut itu banyak pengaruh-pengaruh roh halus atau roh-roh jahat yang dapat menimbulkan berbagai bahaya gaib ya. Dan tidak hanya dirinya sendiri, juga bahkan janin yang ada di kandungannya juga terpengaruh oleh roh-roh halus. Nah, untuk itu, untuk menghindari pengaruh dari roh-roh halus atau roh-roh jahat tersebut, maka ibu hamil tersebut itu perlu diasingkan dengan menempatkannya di posuno. Jadi, roh-roh jahat tersebut tidak masuk atau tidak mempengaruhi ibu hamil tersebut pada usia 9 bulan. Nah, jadi masyarakat Nuawu itu juga beranggapan bahwa pada kehidupan seorang anak manusia itu baru tercipta atau baru dimulai sejak manusia tersebut atau janin tersebut dalam kandungan yang telah berusia 9 bulan. Jadi dalam usia 9 bulan itu beranggapan bahwa manusia itu baru tercipta. Jadi dalam hal ini pada usia masa kehamilan 1 hingga 8 bulan, oleh mereka itu dianggap bahwa suatu proses itu masih dalam proses dimulainya bentuk kehidupan, jadi belum tercipta manusia yang baru. Jadi kita sebagai bidan itu harus mendatangi keluarga ibu hamil tersebut dan memberikan penjelasan ya kepada keluarga ya. Jadi yang dijelaskan itu memberikan pengertian, juga kita harus memberikan pengertian kepada keluarga, tidak hanya kepada ibu hamil tersebut. Bahwa, nah kita jelaskan bahwa hal tersebut itu normal bagi seorang wanita dan bukan merupakan bahaya dalam keluarga. Dan kita sebagai bidan harus menjelaskan ya bahwa seorang ibu hamil itu memerlukan, perlu sekali adanya dukungan dari keluarga, terutama dari suami, agar bayi dan janinnya itu tidak merasa diasingkan ya. Jadi apabila sudah beranjak 9 bulan, tidak untuk tidak diasingkan, karena ibu hamil sangat memerlukan dukungan dari keluarga. Nah, yang ketiga adalah pendekatan dalam sistem paguyuban ya. Paguyuban atau dinamakan dengan Gemenskap itu adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan juga kekal ya. Nah, tipe paguyuban itu ada 3. Yang pertama adalah Gemenskap by blood. Blood itu adalah darah. Jadi paguyuban karena ikatan darah ya, berdasarkan hubungan darah yang sedarah. Misalkan seperti keluarga, kemudian kelompok kekerabatan yang masih berhubungan darah. Kemudian yang kedua adalah Gemenskap of place, ya, paguyuban karena tempat ya, jadi berdasarkan lokalitas, berdasarkan tempat di mana anggota-anggota masyarakat tersebut tinggal. Ya, misalkan contohnya seperti lingkup RT, RW, atau desa, atau kecamatan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, Gemenskap of mind, paguyuban karena ideologi. Jadi berdasarkan ideologi, misalkan seperti contohnya adalah partai politik berdasarkan agama. Nah, itu ideologinya biasanya antara organisasi-organisasi politik tersebut mempunyai ideologi yang berbeda. Nah, ciri-ciri paguyuban itu yang pertama adalah intimate. Jadi hubungan itu menyeluruh dan juga mesra. Jadi hubungannya itu sangat erat. Kemudian private itu hubungannya bersifat pribadi ya. Private itu adalah pribadi, khusus untuk beberapa orang saja. Kemudian eksklusif. Jadi eksklusif bahwa hubungan tersebut hanyalah untuk kita, bukan untuk mereka. Mereka tidak masuk dalam paguyuban kita.
Nah, sedangkan secara umum ya, ciri-ciri paguyuban itu adanya hubungan perasaan kasih sayang antar anggota yang ada dalam satu paguyuban tersebut. Kemudian adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan di antara anggota-anggota paguyuban. Kemudian tidak suka menonjolkan diri, jadi sama ya antara satu anggota dengan anggota lain dalam satu paguyuban tersebut itu adalah sama, tidak ada yang menonjolkan diri. Kemudian selalu memegang teguh adat lama yang konservatif. Jadi mereka itu biasanya dalam paguyuban tersebut tidak mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Jadi mereka memegang teguh adat-adat yang sudah lama dari nenek moyang mereka. Kemudian sifat gotong royong masih kuat ya, apalagi seperti di pedesaan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada topik kemarin, bahwa gotong royong di masyarakat pedesaan itu masih sangat erat. Kemudian hubungan kekeluargaan yang masih kental. Nah, itu adalah ciri-ciri secara umum paguyuban. Yang keempat itu adalah pendekatan sosial budaya melalui pesantren ya. Jadi dalam praktek kebijakan melalui pesantren itu sebagai salah satu alternatif dalam pemecahan masalah dalam bidang kesehatan. Nah, saat ini pesantren itu diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat menuju PHBS ya, atau perilaku hidup bersih dan sehat. Karena pondok pesantren itu dianggap mampu untuk menjadi penggerak masyarakat baik di bidang agama, sosial maupun di bidang ekonomi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendekatan sosial budaya melalui sistem Banjar. Sistem Banjar ini adalah sistem Banjar Bali ya. Jadi kesatuan-kesatuan sosial yang diperkuat oleh kesatuan adat dan upacara-upacara keagamaan yang keramat. Nah, di sana itu pada umumnya tampak beberapa perbedaan antara desa di pegunungan dan juga di desa di dataran rendah. Menjadi warga desa adat dan mendapat tempat duduk yang khas di balai desa yang disebut dengan Balai Agung ya. Kalau di Bali itu disebut Balai Agung dan berhak untuk mengikuti rapat-rapat di desa yang diadakan secara teratur pada hari-hari tertentu. Yang itu bisa kita masuk ke dalam rapat tersebut untuk melakukan pendekatan melalui sistem Banjar. Nah, pendekatan bidan dalam wilayah Banjar Bali, yang pertama kita bisa dengan menggerakkan dan membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dengan melakukan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada di daerah tersebut di Banjar Bali ya. Kemudian pemerintah itu juga telah menerapkan dan telah menjalankan Poskesdes ya, pos kesehatan desa agar masyarakatnya itu dapat menjangkau fasilitas-fasilitas kesehatan dengan mudah. Karena di tempat pelosok yang biasanya itu jauh dari fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pemerintah melakukan upaya mendirikan Poskesdes yang tempatnya ada di desa-desa sehingga masyarakat setempat, masyarakat pelosok itu dapat menjangkau fasilitas kesehatan. Kemudian penyuluhan kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan membina dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar mereka dapat lebih memperhatikan kesehatan mereka sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat. Nah, pendekatan-pendekatan lain selain dari 5 tadi yaitu adalah pendekatan edukatif. Nah, pendekatan edukatif ini adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, terencana dan juga terarah dengan partisipasi aktif dari penduduk, dari kelompok maupun dari masyarakat secara keseluruhan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi dan juga mempertimbangkan budaya yang ada di masyarakat tersebut. Selain itu, kita juga bisa menjalin kemitraan dengan dukun bayi ya,
agar nantinya dapat meningkatkan dukungan dari berbagai pihak, karena biasanya di daerah-daerah tertentu di pelosok masih banyak yang percaya dengan dukun bayi, ya, mereka lebih percaya dengan dukun bayi. Kemudian tujuan lainnya agar untuk meningkatkan jumlah bidan dengan dukun yang bermitra. Jadi kita harus meningkatkan kemitraan kita dengan dukun bayi, ya, dan meningkatkan rujukan oleh dukun ke bayi ke bidan, ya. Jadi apabila kita melakukan pendekatan, melakukan kemitraan dengan dukun, maka mereka mau untuk bekerja sama dengan kita, dukun bayi tersebut mau melakukan rujukan kepada bidan atau tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat agar merujuk ibu-ibu yang akan bersalin ke bidan, kemudian meningkatkan cakupan pertolongan persalinan, ya, tentunya cakupan pertolongan persalinan di tenaga kesehatan, dan juga untuk mendeteksi dini adanya resiko tinggi atau resti atau komplikasi pada ibu hamil maupun pada ibu bersalin. Jadi kita sebagai bidan harus mendekatkan diri, ya, harus melakukan kemitraan dengan dukun bayi, dan juga kita bisa melakukan pembinaan kepada dukun bayi agar mereka mengetahui tentang terjadi apabila adanya komplikasi-komplikasi atau deteksi dini pada resiko tinggi pada ibu hamil ataupun bersalin. Nah, bentuk kemitraannya, ya, ini adalah pada masa periode kehamilan itu bisa melakukan pemeriksaan ibu hamil dalam keadaan umum, menentukan taksiran partes atau HPL, ya, untuk menentukan keadaan janin yang ada dalam kandungannya, kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium yang diperlukan pada ibu hamil. Kemudian melakukan tindakan pada ibu hamil dengan memberikan imunisasi TT, ya, kemudian pemberian tablet FE atau tablet tambah darah, kemudian pemberian pengobatan atau tindakan apabila adanya komplikasi-komplikasi. Kemudian itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh bidan. Nah, yang harus dilakukan oleh dukun bayi itu adalah memotivasi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ke bidan, ya, ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian dukun juga bisa mengantarkan ibu hamil tersebut ke bidan, kemudian membantu bidan pada saat pemeriksaan ibu hamil, ya. Itu juga bisa dilakukan oleh dukun bayi. Jadi dukun bayi tersebut tidak melakukan tindakan secara sendiri kepada ibu hamil. Kemudian melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga mengenai tanda-tanda persalinan, tanda bahaya kehamilan, kebersihan pribadi dan lingkungan, kemudian mengenai kesehatan dan gizi, kemudian perencanaan persalinan, ya, tentunya perencanaan persalinan ini adalah bersalin di bidan, kemudian menyiapkan transportasi, kemudian menggalang dalam menyiapkan biaya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah peran bidan dan juga dukun bayi, ya, dalam periode kehamilan. Ya, jadi yang tabel kiri adalah peran bidan dan tabel kanan adalah peran dari dukun bayi. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.